Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis ini kita bisa temukan di Sahih Muslim. Ya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, suatu kali ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, zulluni bi'amalin ayudkhulinul jannah wa yubayiduni anindar." Kalau Nabi SAW, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasila ila rahimik atau kama qala li sahih. Kata laki-laki yang datang pada Rasulullah SAW itu, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan ya yang bisa mengantarkanku masuk surga dan menjauhkanku dari siksa neraka." Lalu Rasul menjawab, "Sembahlah Allah dan jangan sekutukan. Laksanakan sholat, bayarkan zakat, dan sambung silaturahim dengan keluargamu." Ya. Bapak-bapak dan Rasulullah Ta'ala, zaman dulu para sahabat itu ya, kalau datang kepada Nabi itu dia minta dikasih amalan ya yang bisa mengantarkan kepada surga, karena memang surga itu menjadi motor penggerak untuk seluruh ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah. Gak ada yang lain pengen surga. Sampai kemudian ada orang yang makan kurma di mulutnya itu mendengar ada jalan cepat ke surga, dia buang karena panggilan jihad, pengen buru-buru masuk surga. Jadi dia semacam iming-iming yang luar biasa pengaruhnya tuh ya. Sahabat itu begitu Pak. Nggak ada sahabat itu datang, "Ya Rasulullah, berikan kepada saya amalan yang saya bisa cepat kaya raya." Nggak ada Pak. "Kasih saya amalan yang bisa naik pangkat." Nggak ada Pak. "Kepilih jadi anggota dewan." Nggak ada. Jadi pejabat bupati, gubernur, presiden, nggak ada. Semua, "Ya Rasulullah, saya pengen buru-buru masuk surga." Semua begitu Pak. Ya. Makanya sekarang kadang-kadang beda Pak. Orang datang kepada kiai, ke ulama itu ya, jarang saya dengar kepada kiai, pada ustadz, "Ya Kiai, tolong saya kasih amalan supaya saya bisa masuk surga." Enggak. Apalagi datang jauh-jauh ya. Mesti datang pengen naik pangkat, pengen lunas hutang, pengen kaya raya ya, pengen punya sawah banyak. Itu semua. Sehingga kemudian para kiai, para ustadz itu dia mengikuti pasar. Pasarnya ramai urusan keduniaan seperti itu. Sehingga kalau ada ceramah atau rehla gitu ya, yang ramai itu kalau ustadznya cerita tentang perkara-perkara itu. Tapi kalau perkara-perkara syariat, Islam, hukum Islam, jihad, jinayah itu enggak laku Pak. Enggak laku. Terbatas ya peminat yang senang pada perkara-perkara jihad, perkara jinayah, ya, hukum-hukum Islam. Padahal itu mayoritas. Kalau kita misalnya berbicara tentang amalan fardiyah, personal tadi itu ya, pribadi itu sedikit Pak. Ya. Tapi justru sekarang itu yang ramai itu. Sehingga para guru, para kiai itu ya ikut pasar. Akhirnya apa? Agama Islam semakin sedikit, ilmu Islam ya. Ini yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, nanti kata beliau akan datang suatu masa
la yabqa minal islami illa ismun. Akan datang suatu masa Islam itu sudah jarang, Pak. Ya. Ilmu Islam itu jarang, hanya tinggal namanya saja. Akan sampai masanya, Pak. La yabqa minal Qur'ani illa rasmun. Bahkan kata beliau, nanti juga Quran itu sudah jarang kita jumpai. Orang-orang yang belajar Quran akan sangat sedikit. Artinya mempelajari isi kandungan Quran ya. Kalau bacaan mungkin banyak. Tahsin tuh, langgam, nazom tuh, nyanyi-nyanyian Quran tuh ya. Irama-irama langgam Quran banyak. Tahfiz Quran banyak. Tapi mempelajari kandungan Al-Quran, Rasul bilang sedikit. Apalagi mempraktekkan Quran. La yabqa minal Qur'ani illa rasmun. Nanti susah cari orang yang menekuni ilmu Al-Quran. Quran itu nanti cuma tinggal sebagai hiasan. Islam cuma tinggal nama, Quran tinggal jadi hiasan saja. Kembali. Jadi kata Ayyub Al-Ansari, orang tadi tanya bagaimana saya bisa masuk surga. Harus jawab, sembahlah Allah dan jangan sekutukan. Dan 3 kali sholat. Ini amalan yang hablum minallah. Menyembah Allah dan sholat. Hablum minallah. Yang kedua, waktu zakat. Tunaikan zakat, ya, sedekah, infak tuh. Wa tasilul rahim dan sambung silaturahim. Ini hubungan sama manusia. Hablum minanas. Jadi 2 hablum minallah, 2 hablum minanas. Menyembah Allah saja ini susah, Pak. Ya. Jangan dikira gampang. Banyak orang justru menyekutukan Allah. Dulu, Pak, ya, orang Arab itu ada kebiasaan. Kalau mau bangun rumah, ya, dia mesti cari keledai. Keledai itu antara kambing dan kuda, hewan mirip-mirip kuda, mirip kambing. Tapi haram dalam Islam. Mirip-mirip, Pak. Keledai itu, Pak, ya, buat ngangkut tuh ya. Itu diharamkan dalam Islam, Pak. Ya. Antara kuda dan kambing itu ukurannya seperti itu, keledai. Kalau bangun rumah dia mesti ngecek tanahnya itu pakai itu. Apakah tanah itu cocok dibangun rumah? Kalau si keledai itu berteriak-teriak, ya, ngamuk, maka dia tidak akan bangun rumah di situ, Pak. Kenapa? Karena itu pusat setan. Ya, setan. Artinya apa? Ada tanda-tanda, tanda-tanda bahwa di situ ada kebatilan. Ya. Ketika Rasul datang ke Madinah tuh, Pak, itu disambut dengan ada sekalipun kontroversi, tapi disambut dengan sholat Badar, menyambut kedatangan pemimpin. Ya, disambut pemimpin itu dengan sholawat Badar, dengan tetabuhan, dengan gembira ria, dengan ubudiyah, ya. Macam-macam tuh, saking senangnya. Ada pemimpin, ya, yang kemudian disambut dengan bencana alam. Ya. Begitu pemimpin datang, pemimpin jadi kepilih, disambut dengan bencana alam. Apa itu? Tanda-tanda, pertanda. Sama seperti tanda orang Arab tadi kalau bangun rumah, dia kalau keledainya teriak-teriak, di situ banyak setan. Kalau ada tanda-tanda sambutan kepada pemimpin dengan bencana alam, boleh jadi ada pemimpin yang punya kecenderungan menjadi hamba setan, punya kecenderungan, ya, atau setidaknya mencampur adukan, ya, antara hak dan batil. Saya teruskan. Yang kedua, tuqimus shalah, dan laksanakan sholat nih. Orang yang pengen masuk surga, Pak, tadi jangan menyekutukan Allah, ya, harus murni, tauhid kita dibersihkan. Ya. Yang kedua, laksanakan sholat. Sholat ini hukumnya wajib, Pak, dan dia tidak bisa ditunda-tunda. Ya. Sholat itu harus dilaksanakan full time, jangan part time. Ya, kita kadang-kadang kalau kerja kan pengennya part time aja ya, ya sambilan gitu ya, tapi gaji gede. Sholat gak bisa, Pak. Sholat harus dikerjakan full time. Gak bisa Bapak sholat duhur part timer cuma 1 rakaat atau 2 rakaat, gak bisa, Pak. Kecuali ada alasan. Harus 4 rakaat sholat duhur itu. Isya harus 4 rakaat. Ya, asar 4 rakaat. Gak bisa part timer.
harus full time. Waktunya pun dia harus diatur, Pak. Nggak bisa seenaknya kita, nggak bisa, Pak. Harus full time, ya. Kenapa? Karena kematian itu akan datang anytime. Kematian datang anytime, kapan aja. Oleh karena itu, sholat penting, Pak. Tambah lagi sholat sunnah. Agar apa? Melengkapi kekurangan kita. Sholat wajib itu kan kita merasa banyak kekurangan. Dari kesempurnaan sholat wajib itu, tambah dengan sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, nawafil tuh, ya, baik di rumah atau dimanapun ada sempat, ya, laksanakan. Melengkapi. Yang ketiga, waktu zakat, sedekah, ya. Baik yang wajib maupun sunnah. Kalau kita ada rezeki, bagikan. Nih, zamannya musim bencana begini. Kalau ada rezeki, boleh sisihkan seperak 2 perak, ya, kasih. Enggak usah sebut namanya, nggak apa-apa. Yang penting tolong salurkan. Apakah itu yang dekat ataupun yang jauh? Mungkin kalau ke Palestina kejauhan misalnya, yang dekat-dekat aja. Ya. Ini adalah syarat-syarat untuk bisa mendapatkan surga. Kita pengen masuk surga tuh. Bayangkan, Pak, orang-orang yang untuk mencari dunia ancamannya neraka, mereka berpayah-payah, Pak. Ya, sampai lembur pagi, siang, petang, malam tuh menghabiskan waktunya demi apa? Dunia, ya. Padahal itu diancam dengan neraka. Bayangkan, Pak. Mereka rela capek-capek, ya. Kenapa kita yang dijanjikan oleh surga kita nggak mau capek, Pak? Ya, pengen enak aja tuh, ya. Gak bisa, Pak. Wong untuk cari dunia yang nilainya sangat kecil dibandingkan dengan akhirat, mereka mau berlelah-lelah, bercapek-capek, ya. Bagaimana mungkin kalau kita ingin mendapatkan surga yang ribuan kali lipat nikmatnya itu tidak lelah, tidak capek, gak mungkin, ya. Harus lebih capek daripada orang yang mendapatkan dunia, karena dunia itu sifatnya sedikit saja, Pak. Gak banyak, ya. Bahkan sebentar. Ini kita ingin mendapatkan surga yang kenikmatannya itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Pak, Allah berkata, a'dadtu ibadus sholihin ma la ainun ra'at wal udhunun sami'at wal hatarul qalbi bil bashar. Bisa Bapak jumpai di Bukhari Muslim, hadis sahih, hadis qudsi. Allah yang berkata, a'dadtu ibadus sholihin, wahai hamba. Ini Allah sayang pada kita, Pak. Dia sebut hamba. Wahai hambaku, akan aku tambahkan kepada kalian kenikmatan surga. Kita sudah dapat surga. Nanti Allah tambah lagi tuh, ya. Kelipatannya tuh apa? Mala ainun ra'at. Sebuah pemandangan, situasi, suasana yang belum pernah kalian lihat dan belum pernah kalian bayangkan, belum pernah kalian dengar tuh tentang keindahannya. Coba Bapak misalnya buka chat GPT, ya. Suruh tampilkan keindahan di dunia, dia akan tunjukkan, Pak. Ya, tunjukkan pemandangan, tunjukkan sesuatu yang belum didengar oleh manusia, dia akan tunjukkan, Pak, di chat GPT. Bapak bisa buka, sekarang gampang. Atau sesuatu yang belum pernah dibayangkan manusia, dia akan keluarkan, Pak. Pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Surga itu lebih daripada itu, ya. Lebih yang pernah dibayangkan oleh manusia tentang keindahannya, kenikmatannya, kelezatannya, ya. Bahkan chat GPT pun dia akan keluarkan tuh, ya. Lebih daripada itu, ya. Kalau untuk mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, mungkinkah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meraihnya, ya. Sementara untuk meraih dunia saja kita rela berpayah-payah. Kenapa kita tidak ingin berpayah-payah untuk meraih surga? Untuk sekedar datang ke masjid, sholat berjamaah, untuk sekedar duduk mengaji bersama tuh, ya, tadarus Quran, untuk sekedar datang pada saudara di kampung, silaturahmi itu, untuk sekedar memberikan pengamen, ya, seperak, 2 perak gitu, untuk sekedar memberikan tukang rongsok gitu 1.000, 2.000, memberikan sisa makanan, ya, kepada orang suka pagi-pagi datang tuh, memberikan sisa kue yang tidak termakan kepada kita, atau pakaian bekas yang numpuk di lemari kita, berikan mereka semua. Itu semua adalah cara untuk meraih surga.
yang Allah janjikan pada kita. Ya. Dan yang terakhir, silaturahim. Jangan lupa, ini penting Pak. Khususnya dengan siapa? Dengan saudara. Ya. Karena rahim itu maksudnya serahim, satu keluarga. Silaturahim itu hubungan kekerabatan. Kalau kita masih punya saudara di kampung, datengin, ya, bawa oleh-oleh dari Bandung, ya, bawa, misalnya bawa brownies, Amanda, ya, pulang ya, bawa kampung. Jadi hubungan dengan keluarga itu penting Pak, ya. Nah tambah lagi, dilebar lagi dengan tetangga, dengan kerabat. Jalin silaturahim. Apa bentuknya, apa gathering misalnya gitu ya, boleh. Ya. Atau kumpul-kumpul di suatu tempat, ajak piknik, boleh. Itu bagus Pak. Merekatkan hubungan keluarga itu penting sekali Pak. Kan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Bapak baca misalnya terah Nabi Muhammad itu Pak, susunannya apa, terah itu apa namanya, silsilah itu, mesti dia menyangkut keluarga semua Pak. Keluarga, ya, pentingnya keluarga tuh, ya, sehingga jangan sampai kemudian kita putus hubungan dengan keluarga. Dan jangan cuma kumpul ketika ada kematian, ada pernikahan, ya, cuma itu aja ketemu, kan jarang-jarang, nggak setahun sekali kalau ada kematian, ya, atau pernikahan, kan nggak tiap tahun, ya, datang setahun sekali. Momen lebaran ini bentar lagi, jadikan itu silaturahim, pulang kampung, jangan lupa. Saya kira itu Pak sebagai nasihat yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, ya. Saya kutip hadis tadi, saya kira bisa menarik untuk kita bisa amalkan karena mudah, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit, ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Itu saja. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.